Perselisihan telah muncul antara Blue Sky dan Elliott Management terkait pengambil alihan AC Milan ke Redbird Capital. Laporan Bloomberg sebagaimana dikutip dari Calciomercato melaporkan bahwa Salvatore Cercione, salah satu dari dua pendiri Blue Sky, telah memutuskan mundur dari Dewan Direksi Milan. Sebagai informasi, Blue Sky merupakan perusahaan yang memiliki 4,27% saham dalam proyek Red Black, sebuah perusahaan yang memiliki 100% saham Rossoneri Sport Investment SAR, yang pada gilirannya mengendalikan 99,93% saham di Milan. Dan Cercione kemudian mengajukan dua tuntutan hukum dengan dua matriks berbeda di pengadilan Luxembourg, tempat dari dua perusahaan milik Milan itu berada. Dua tuntutan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penjualan AC Milan sendiri, dan yang kedua adalah dikeluarkannya salah satu anggota Blue Sky dari Dewan Direksi. Dengan mengajukan gugatan, Blue Sky memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah memblokir penjualan Milan ke Redbird Capital, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan kompensasi yang substansial yang timbul akibat pengambil alihan tersebut. Di lain sisi, sumber itu menulis bahwa pihak Elliott Management tidak khawatir atas kasus tersebut, karena mereka percaya bahwa hal itu tidak akan mempengaruhi penjualan klub sedikit pun. AC Milan resmi mengumumkan perekrutan Alessandro Florenzi secara permanen dari AS Roma. Florenzi bergabung dengan Milan dengan status pinjaman pada musim lalu, dan ada opsi pembelian dalam klausul kesepakatan senilai 4,5 juta euro. Tetapi Milan berhasil menurunkan angka itu setelah negosiasi dengan pihak AS Roma. Dalam situs resmi klub, tak lama setelah mengumumkan perpanjangan kontrak Maldini dan Massara, Milan mengumumkan penandatanganan Florenzi dengan kontrak hingga tahun 2025, dan dia akan terus mengenakan nomor punggung 25. Sepanjang musim lalu, Alessandro Florenzi total memainkan 30 pertandingan dan menyumbang 2 gol dalam prosesnya. Selain pembaruan Paolo Maldini dan Ricky Massara serta penandatanganan Alessandro Florenzi, AC Milan juga mengumumkan pembaruan kontrak Antonio Mirante. Penjaga gawang tersebut bergabung dengan Milan pada musim lalu. Ia tidak membuat satu penampilan apapun untuk Rossoneri, tetapi mengingat pengalamannya, manajemen Milan telah memutuskan untuk memperpanjang kontraknya hingga tahun 2023. Mirante akan melengkapi 3 opsi penjaga gawang Milan musim depan selain Maignan dan Cyprien Tatarusanu. Dan seperti musim lalu, ia sepertinya tetap akan menjadi kiper pilihan ketiga. AC Milan dan 4 pemainnya mendapatkan sanksi berupa denda selama parade Scudetto di kota Milan beberapa waktu lalu. Beberapa aksi dari pemain berupa nyanyian dan spanduk berisi ejekan yang ditujukan kepada Inter Milan menjadi dasar sanksi itu dijatuhkan oleh FIGC. Beberapa pemain Milan membentangkan spanduk berisi ejekan kepada rival sekota mereka karena hanya memenangkan Coppa Italia. Seperti dikutip dari Calciomercato, FIGC resmi menjatuhkan sanksi kepada Radek Krunic berupa denda sebesar 5.000 euro. Sementara Theo Hernandez, Maignan, dan Sandro Tonali masing-masing mendapat denda 4.000 euro. Dan AC Milan juga telah diperintahkan untuk membayar denda 12.000 euro karena tidak bisa mengendalikan pemain mereka. Kasus hukum yang dialami Rafael Leao dengan Sporting Lisbon sepertinya akan segera berakhir. Dan ini bisa menjadi kabar baik bagi Milan yang sedang berusaha untuk memperbaharui kontrak pemain sayap asal Portugal itu. Kembali pada tahun 2018 lalu, Rafael Leao memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan Sporting Lisbon secara sepihak dan kemudian bergabung dengan Lille secara gratis. Setelah melewati persidangan pada Maret 2020 lalu, pengadilan arbitrase olahraga akhirnya menjatuhkan sanksi berupa denda 20 juta euro beserta bunga dan biaya lainnya kepada Leao. Tetapi negosiasi yang dilakukan Jorge Mendes selaku agen Leao berhasil menurunkan angka itu menjadi 19 juta euro saja. Sempre Milan melaporkan bahwa Leao tidak harus membayar denda itu sendirian karena pengadilan menetapkan bahwa Lille juga harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, Lille dan Leao masing-masing akan membayar setengah dari total denda yang diputuskan pengadilan. Ini bisa menjadi kabar baik bagi Milan karena Rafael Leao setidaknya bisa lebih tenang untuk memulai pembicaraan dengan manajemen Milan terkait perpanjangan kontraknya. Pembicaraan antara kedua belah pihak telah dilakukan dan diharapkan kesepakatan bisa segera didapatkan dalam waktu dekat ini. Nelson Dida, mantan kiper legendaris Milan, memutuskan untuk meninggalkan perannya sebagai pelatih kiper AC Milan. Kabar tersebut dilansir Daniel Longo dan Calciomercato yang menyatakan bahwa Dida memutuskan untuk kembali ke Brasil karena alasan pribadi. Selain alasan tersebut, laporan lain dari Corriere della Sera menyebutkan bahwa keputusan Dida meninggalkan Milan karena keinginannya menjadi seorang pelatih kepala.
Dan di Brasil dia akan memiliki peluang untuk mengejar karir ini karena dia memiliki lisensi kepelatihan UEFA A yang memungkinkannya untuk menukangi sebuah tim. Nelson Didas sebelumnya telah dipuji atas pekerjaannya, terutama atas perannya yang banyak membantu McMahon beradaptasi dengan klub dan liga, yang pada gilirannya membuat kiper asal Prancis tersebut memiliki performa impresif musim lalu dan berhasil menyabet gelar sebagai kiper terbaik Serie A musim lalu. Sebagai penggantinya, Milan telah menunjuk Flavio Roma yang nantinya akan bekerja sama dengan Gigi Ragno dan Emiliano Betti, dua staf pelatih kiper Milan lainnya. Stefano Pioli telah meminta manajemen Milan untuk mendatangkan seorang pemain yang bisa memainkan peran sebagai playmaker dan juga bisa memainkan peran sebagai seorang winger kanan. Dua posisi yang dianggap menjadi salah satu kelemahan Milan musim lalu, dan tampaknya Hakim Ziyech dari Chelsea kini menjadi target utama. Menurut Gianluca Di Marzio, ada kontak baru antara Milan dan Chelsea hari kemarin untuk membahas masalah tersebut dan mereka akan terus mengerjakannya. Ziyech adalah target serius bagi Rossoneri dan formula yang tepat sedang dibahas untuk kesepakatan itu. Maldini dan Mansara setelah perpanjangan kontrak mereka menganggap Ziyech sebagai target utama dan mereka ingin mengamankan kesepakatan. Kontak yang terjadi kemarin adalah hal yang penting menurut jurnalis dan masih harus dilihat apa yang akan terjadi setelah pembicaraan tersebut. Selain memiliki beberapa target di bursa transfer, AC Milan juga memiliki beberapa pelamar dalam daftar mereka. Dan yang terbaru adalah pemain sayap Santor Reinier Luando Oliveira de Mescano, atau yang dikenal sebagai Reinier, telah ditawarkan ke Milan melalui agennya. Pemain berusia 19 tahun tersebut bisa bermain hampir di mana saja di lini serang, tetapi posisi utamanya adalah sayap kanan. Dia memiliki harga senilai 2 juta euro, tapi harganya mungkin akan meningkat mengingat bakat yang dimilikinya. Sementara itu, menurut Corriere della Sera via Milan News, Milan telah memulai pembicaraan dengan agen Douglas Luiz. Gelandang Brasil ini hanya memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya dengan Aston Villa, dan dengan begitu ada peluang untuk bisa mengamankan tanda tangannya di bursa transfer musim panas ini. Harga permintaan awal untuk sang gelandang sekitar 25 juta euro, tetapi keinginan pemain untuk hengkang bisa mendorong negosiasi untuk menurunkan label harganya. Dan perlu dicatat bahwa Milan menawarkan 18 juta euro plus bonus untuk Reinier Sanchez, dan itu mungkin angka minimal yang bisa disepakati Aston Villa, Douglas Luiz, dan AC Milan.